Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone 4K Ultra HD hari ini akan melihat progres titik temu Tol Cijago tahap 3 dan Desari Jor 2 akhir Juni 2022. Ya, video ini saya ambil tadi pagi ya. Persis tadi pagi ini saya ambil. Dan saat ini kita melihat secara perlahan dulu. Ini adalah merupakan jalur dari RAM 2 dengan RAM 5. Saat ini ada pengerjaan untuk dinding penahan tanah ya. Seperti yang terlihat dengan jelas sekali bahwa ada petugas yang sedang bekerja di bagian untuk dinding penahan tanah dari jalur masuk RAM 2 dengan RAM 5 ya. RAM 2 dengan RAM 5 itu sekali lagi menuju ke arah yang sama, yaitu ke arah gerbang tol Brigif, ke arah gerbang tol Cilandak Utama ya, untuk masuk di tol Jor atau Jakarta Outer Ring Road, namun berasal dari area yang berbeda. RAM 5 itu berasal dari Kukusan, sedangkan RAM 2 berasal dari gerbang tol Limo ya. Nah, tak bosan-bosannya saya juga memperlihatkan akses masuk dan keluar untuk di area di Jalan Krukut yang kita lihat saat ini. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa saat ini hanya ada jalur ini saja. Itu pun dari gerbang tol Cilandak Utama ataupun menuju ke arah Cilandak Utama lagi. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, maka mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa saya sudah jelaskan di video agar bisa mungkin mendengarkan kembali apa yang sudah saya sampaikan atau apa mungkin yang sudah saya buat ya. Jadi informasinya diterima secara utuh ya, tidak setengah-setengah. Oke. Sekarang kita melihat lagi bagaimana di jalur RAM 3 dengan RAM 8. Dan di sisi kanan sudah kita lihat ada informasi Tol Desari 3, Tol Desari 4 yang walaupun memang baru beroperasi sampai dengan Tol Desari tahap 2 di gerbang tol Sawangan ya. Dan informasinya Tol Desari tahap 3 akhir Mei kemarin masih di 16% untuk pembebasan lahan, sedangkan tahap 4 masih 0% ya. Dan saat ini kita lihat untuk di jalur RAM 3 dengan RAM 8 tampak sudah jelas sekali. Dan kemarin ada informasi ada pekerjaan di RAM 7, tapi saya tidak melihat ada perbedaan dari video kemarin. Katanya ada perbedaan pekerjaan di box RAM 7, tapi tidak ada pekerjaannya. Di mana ya? Saya sudah cek di sini nih ya. Ini pagi nih, tadi pagi ya, tanggal 24 Juni ya. Hari ini. Jadi pagi hari ini saya tidak melihat ada perubahan, karena kemarin ada yang menuliskan di kolom komentar ada perubahan di jalurnya RAM 7. Tapi saya tidak melihat ada perubahan di jalur RAM 7 ya. Mungkin maksudnya adalah timbunan tanah di area box traffic RAM 7 ya. Yang di jalur RAM 5 dengan RAM 2. Jadi pekerjaannya sebenarnya untuk timbunan RAM 5 RAM 2 ya. Walaupun dia di wing wallnya box traffic dari RAM 7 gitu. Mungkin itu ya, nanti kita akan sama-sama lihat. Karena kalau kita lihat di sini RAM 7 tuh ya, terus ke sana menuju ke arah Sawangan. Jadi RAM 7 itu berasal dari gerbang tol Limo ya, masuk di box traffic, masuk di terowongan ya. Lalu di sini berselisih lagi ya, bertemu bukan bertemu juga ya. Jadi ya pokoknya dekat dengan jalur RAM 3 dengan RAM 8 itu ya. Jadi RAM 38 ke kiri tadi, dan jalurnya RAM 7 itu dia masuk ke jembatan tadi menuju ke arah Sawangan. Nah, sedangkan yang ini kita lihat lagi, kita balik lagi ke RAM 5 RAM 2 yang mungkin tadi pada video kemarin ada yang mencoba mengingatkan saya, katanya RAM 7 itu ada pekerjaan. Kita akan lihat ini sebenarnya di jalurnya RAM 2 dengan RAM 5. Ini adalah jalur dari RAM 2 dengan RAM 5 ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana pekerjaannya di jalur RAM 5 dengan RAM 2. Itu adalah ada pengerjaan untuk dinding penahan tanah ya, dinding penahan tanah. Sedangkan untuk di sini kita lihat ada progres untuk pengerjaan timbunan tanah ya. Timbunan tanah yang mungkin ini ya kali ya yang dimaksud ya. Kalau mungkin ini yang dimaksud, terima kasih banyak ya. Jadi karena kita lihat memang sudah ada jauh lebih tinggi. Jadi ini adalah timbunan tanah untuk di jalur RAM 5 dengan RAM 2 di wing wallnya box traffic RAM 7 ya. Nah, ini adalah box trafficnya RAM 7. Nah, kalau kita masih berpegangan pada target Juni 2022 yang mungkin sebenarnya sudah dipindah ke Oktober 2022 semua ya. Nah, inilah yang dikejar duluan adalah untuk bagaimana tersambungnya dengan Tol Desari, yaitu RAM
jalurnya RAM 5 dengan RAM 2 gitu ya. Makanya didahulukanlah untuk di timbunan tanah ini agar bisa terlihat terhubung atau terlihat koneksinya ya secara langsung antara jalurnya RAM 5 dengan RAM 2 tadi. Nah, di sini juga tidak hanya sekedar menimbun tanah ya. Jadi tanah yang sudah ditimbun itu dipadatkan terlebih dahulu sampai benar-benar padat ya. Kita lihat juga di sini ya. Jalurnya RAM 6 nih, kita lihat ada 3 vibro roller loh, bayangin. Tuh, satu ada di depan kita persis, satu lagi ada di dekat dengan area dinding penahan tanah jalurnya RAM 5, dan satu lagi itu berada di seberang sana ya. Jadi ada 3 untuk pemadatan tanah ya. Ini adalah jalur RAM 6 tanpa harus saya buatkan gambarnya. Saat ini kita bisa melihat bagaimana jalur RAM 6 itu membentuk cincin. Ya, jalur RAM 6 itu berasal dari gerbang tol Sawangan menuju ke arah gerbang tol Kukusan ya. Itu adalah RAM 6. Nah, di sini ada 8 RAM ya. Jadi bagi yang mungkin baru bergabung, di sini tuh ada 8 RAM yang saat ini sedang dikerjakan, dan 4 RAM dikerjakan oleh Cijago 3 atau LMA PP Presisi KSO, sedangkan 4 RAM lainnya dikerjakan oleh GI dari Tol Desari tahap 2. Nah, inilah kita lihat ya bagaimana proses pemadatan tanah saat ini dikerjakan oleh 3 alat berat ya. Tampaknya tadi satu adalah seafood roller ya, bukan vibro ya. Nah, namun fungsinya kurang lebih sama untuk proses pemadatan tanah. Jadi ada perlakuan terlebih dahulu, tidak hanya sekedar unloading tanah saja, tapi benar-benar dipadatkan tanahnya terlebih dahulu. Dan kondisi di sini juga di RAM 6 kita lihat seperti sudah ada berbentuk untuk galiannya ya, untuk apakah itu nanti berbentuk pasangan batu kali atau mungkin galian slope ya. Karena kita lihat kayaknya cukup dengan galian slope sepertinya di jalur RAM 6. Nah, nanti RAM 6 ini terus ya akan melewati, kalau tidak salah itu pohon-pohon belimbing itu ya, kalau dilihat dari kejauhan ini. Nah, ini kita akan terus maju ke depan, nah, melewati dari bagian bawah jembatan RAM 7, dan di depan sana ada di bawah jembatan dari RAM 8. Nah, ini kalau kita coba naikkan lagi sedikit untuk mencoba ngeker di depan sana yang merupakan bagian dari jalan Krukut yang sudah tersambung ya, Krukut baru ya. Sekali lagi itu adalah Krukut baru, tampaknya juga sedang proses untuk penyiapan pemasangan batas pagar proyek ya. Jadi di antara jalan Krukut baru dengan area tol tampaknya saat ini sedang dikerjakan untuk pagar pembatas proyek. Jadi nanti misalkan memang jalur Krukut barunya sudah bisa digunakan, maka akan jauh lebih aman ya, tidak bisa masuk ke dalam pekerjaan proyek jalan tol. Jadi dipasangkan untuk area pemagaran. Dan saat ini kita melihat bagaimana jalur dari RAM 5 juga sudah semakin mantap ya, semakin terlihat dengan jelas bagaimana jalurnya. Dan di sini kita lihat ada alat-alat berat juga di jalurnya RAM 5. Sekali lagi RAM 5 itu dari terowongan ya, dari terowongan yang saat ini kita lihat. Nah, ini adalah jalur dari RAM 5. Ada 2 alat berat di situ, ada vibro roller dengan dozer ya. Ada alat berat di sana di jalurnya RAM 5. Sedangkan ini terowongan yang berikutnya ini adalah terowongan dari RAM 8, di mana tadi kita melihat jalur jembatan RAM 8 ya. Di awal tadi kita sudah melihat jalur RAM 3 dengan RAM 8, nanti jembatan RAM 8 masuk ke terowongan ini untuk menuju ke arah gerbang Tolimo. Dan saat ini kita melihat untuk alat berat ada ekskavator yang mulai untuk mengerjakan area tanah di sini. Seperti yang saya katakan bahwa mungkin jalur RAM 1 ini adalah jalur RAM 1 dengan RAM 6 ya. Maka kemungkinan besar ini akan bersamaan atau sejajar dengan jalur RAM 4 di depan sana ya. Artinya untuk akses masuknya mungkin kurang lebihnya berada di sekitar itu ya. Karena kita lihat di sini ada beberapa tanah ya yang sudah dilakukan oleh ekskavator. Kalau pada video sebelumnya tidak ada ekskavator di sana ya. Jadi setelah proses pembongkaran untuk bagian sekolah, saat ini kita melihat dengan jelas ada ekskavator di sana. Dan kalau melihat hasil dari drone yang dikerjakan oleh GI ya, di sana dia menyebutkan bahwa titik dari akses masuk RAM 1 dengan RAM 6-nya kurang lebih di dekat dengan papan rute perjalanan sana ya. Ada papan rute perjalanan terlihat di sana. Nah, itulah nantinya menjadi akses, nanti setelah itu baru akan ada akses masuk menuju ke RAM 1 dengan RAM 6 ya. RAM 1 itu menuju langsung ke gerbang Tolimo. Sedangkan untuk RAM 6 dia yang tadi kita lihat untuk membentuk cincin. Di sini juga ada untuk RAM 4 yang tadi saya katakan. Ini adalah jalurnya RAM 4 menuju ke arah gerbang tol Sawangan dari arah Kukusan.
saat ini sudah semakin terlihat jelas ya. Mungkin selanjutnya adalah tinggal menyambungkan di area jalan Krukut lamanya, baru nanti proses untuk pengecoran ya. Karena kita lihat di sini untuk bagian granular sudah dikerjakan. Dan bagi yang baru bergabung, mungkin di sini sudah saya katakan double box ini, informasinya juga ada yang masuk ke saya bahwa beberapa rumah sudah dibebaskan lahannya di jalur double box ini. Dan saya katakan kalau menurut dari peta tata ruang tata wilayah, mungkin ini adalah merupakan bagian dari jalur besarnya adalah Krukut menuju ke Pondok Petir. Namun sepertinya kalau dari informasi pembebasan lahan yang dilakukan, mungkin akan coba disambungkan terlebih dahulu dari Krukut hingga ke arah Pondok Cabe atau mungkin ke arah Jalan Limuraya ya, agar mungkin tidak terlalu padat di jalur-jalur yang ada di sekitar sini. Mungkin ya, nanti kita akan pantau terus ya, karena saya juga mendapatkan informasi sudah mulai ada pembebasan lahan di sana. Ada juga teman-teman yang mencoba menuliskan di kolom komentar ya, katanya temannya memang sudah dibebaskan lahannya di area double box itu. Dan saya juga sudah sampaikan juga bahwa di sini ada jalan Depok Outer Ring Road lainnya, yaitu Jalan Juanda Cinere ya. Sudah saya bahas, bagi yang mungkin ketinggalan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya tuliskan linknya ya, agar bisa terpantau dengan baik oleh teman-teman semua. Ya, ini adalah jalur RAM 7 yang tadi saya katakan saya belum ada melihat ada perubahan di jalur RAM 7 karena memang seharusnya bukan prioritas saat ini ya. Karena prioritas saat ini tetap ada di 4 RAM yang agar terhubung dulu antara Kukusan dengan Tol Desari. Itu yang saya ketahui ya. Baik, sebelum kita selesaikan video ini, saya akan coba tunjukkan bagaimana megahnya ya. Waktu kemarin kita masih sempat dengar ada ruas seksi 3A ya, Cijago seksi 3A, yaitu adalah Kukusan ke Krukut yang awalnya ditargetkan Juni 2022, namun kini telah berubah jadi Oktober 2022 bersamaan dengan seksi 3B, yaitu Krukut dengan Cinere ya. Nah, saya tunjukkan dulu, saya naikkan dulu sampai ke paling tinggi, dimana kita bisa melihat dari terbang tinggi ini dengan jelas sekali bagaimana simpang susun Krukut itu terlihat megah sekali. Ke sisi kanan video ini adalah merupakan akses Kukusan menuju Krukut ya. Sekali lagi, di kanan video ini ya adalah merupakan ruas Kukusan Krukut yang awalnya tadi saya katakan bahwa pada Juni 2022, namun telah diganti ke Oktober 2022. Nah, ke sisi kiri ini kalau kita maju terus ke depan ya, ini adalah merupakan ruas Krukut menuju ke Cinere, atau tepatnya nanti kita akan menuju ke gerbang Tol Limo dan perbatasan antara Tol Cijago 3 dengan Tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Itu adalah sekedar untuk menamakan dari nama ruas jalan tol ya. Kita tidak membahas nama daerahnya ya, nanti kita pusing lagi nih. Ada banyak nama Cinangka lah segala macamnya, Limo dan seterusnya ya. Jadi saya mengikuti nama ruas jalan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kita nggak tahu nanti apakah akan ada perubahan-perubahan nama, kita pantau saja terus ya. Dan semua sudah saya sampaikan. Jika ada saran masukan terkait informasi tol apa yang memang masih kurang menurut teman-teman semua, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru, Tol Desari terbaru, Tol Cimanggis Cibitung terbaru, Tol Cibitung Cilincing terbaru, Tol Serpong Balaji terbaru, dan juga progres Underpass Dewi Sartika terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.